gue dapet tempat camp lumayan, gue bilang ekstrim. Nyari tempat, bangun tenda sebanyak itu buat keperluan junior-junior kita dan buat kepada guru-guru kita yang akan nanti datang akan meninjau kayak gitu. Jadi orangnya itu nggak kenapa-napa pas di perjalanan riang atau apa nggak ini, pas nyampe lokasi tidak sadarkan diri. Tim espan gue, tim senior gue itu makan sajen di sana. Ada sajen? Ada sajen, dia menemukan sajen. Pas udah selesai mau lewatin gerbang yang tempat gue camping itu, dia kerasupan. Yang makan sajen ini? Dia makan sajen itu. Termasuk kerasupan ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue, Refdi Cool. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kalian. Seperti biasa pada video kali ini kita udah kedatangan narasumber. Dan narasumber kita kali ini akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Gue juga udah penasaran sama ceritanya, langsung kita sapa aja narasumbernya. Halo, Halo, Takur. Bro, siap. Gimana bang, kabar bang? Sehat bang? Alhamdulillah gemuk nih. Alhamdulillah. Iya. Untuk kesibukan lagi apa aja nih bang? Kesibukan kebetulan gue ya sehari-hari nyopet, biasalah. Ya, yang ngasih cari bercanda. Rutinitasnya? Rutinitas paling ya. Gue ngukur-ngukur jalanan sih. Ngukur jalanan? Iya. Bisa dibilang online lah, ojek online. Ojek online, ojol ya bang ya? Ojol. Oke, siap. Bang, abang kan mau bercerita tentang pengalaman mistis abang yang gimana nih bang? Kebetulan sih sampai sekarang gue masih inget sih, itu pengalaman gue yang nggak pernah gue bisa lupain. Waktu gue masih zaman sekolah sih, zamannya sekolah itu beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya sih bang. Jadi sampai sekarang pun gue masih inget terus. Jadi pokoknya pengalaman mistis yang waktu itu pertama kali gue ngalamin mistis ya di situ pas zaman gue SMA. Di tempat situ bang? Iya. Oke, untuk kejadiannya tahun berapa nih bang? Jadinya kisaran tahun 2007-an kalau nggak salah sih. Kalau seingat gue sih 2007-an sih, 2007-2008 lah kayak gitulah. Oke, bang Takur ditahan sebentar untuk Siap. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau menginformasikan buat kalian semua yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber seperti Bang Takur, kalian bisa langsung DM ke Instagram Penatua atau kalian bisa kirim email. Nanti gue taruh di kolom deskripsi untuk linknya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke bang, bisa diceritain dari awal nggak bang untuk kejadiannya seperti apa? Kejadiannya sih gini, waktu itu pas di zamannya gue SMA ya, SMA. Kebetulan tuh gue pas jadi senior di kelas 3. Itu waktu lagi ada event LDK. LDK tuh latihan dasar kepemimpinan ya. Nah, kebetulan itu gue masuk organisasi yang jadi senior di situ. Jadi pas sekolah ngadain, kebetulan kan gue masuk organisasi ya, gue ditunjuk sebagai tim espan. Tim espan itu gue yang ngecek lokasi, nyari lokasi dan menentukan lokasi. Kebetulan tuh ya, jadi ya jadi senior sih, jadi gue bisa Tim survei lah bang. tim survei ya. Nah kebetulan dapet gue di daerah Jawa Barat. Ya lumayan nggak jauh-jauh banget, nggak deket banget sih, lumayan tempatnya buat LDK, buat senior junior gue bisa bisa merasakan jadi pemimpin atau jadi buat ngeblank dia jadi pemimpin kayak gimana sih. Jadi sih singkat cerita waktu itu sudah dapat tanggal dan dapat tempat di daerah Jawa Barat, di daerah Bogor lah, Bogor sana gitu. Gue dapet tempat camp lumayan, gue bilang ekstrim, lumayan apa ya? Gue bilang lumayan tempatnya lumayan menantang juga sih, menantang. Ya, gue pikir bagus lah sama tim-tim gue itu. Cuma gue senior tuh tim espan itu cuma beberapa orang, nggak semuanya. Gue ada sekitaran 10 orang. Jadi pas hari pertama gue
datang dengan 10 orang bersama dengan logistik 2 tronton. Buat nonton. 2 tronton. Karena gue bawa logistik, bawa tenda, bawa segala keperluan senior junior gue nanti. Itu keperluan gue pas datang tuh bawa 2 tronton ya. Ya belum lah junior senior disiksa dulu. Iya, benar. Sebelum junior kita siksa. Ya, biasalah kalau di sekolah kayak gitu kan. Nah, dan di hari pertama itu gue bagi-bagi tugas di 2 orang itu gue sosialisasi dengan penduduk dan para pemuka agama di daerah situ. Maksudnya biar gue nggak salah jalan dan nggak salah, maksudnya nggak ada mikirin orang-orang itu mau ngapain. Gue izin dulu. Jadi gue izin sama dibilang pawang atau apa gitu deh ya, maksudnya sesepuh di sana, sesepuh di sana gue izin. Banyak cerita pokoknya. Yang penting gue dikasih bekal sama sesepuh itu. Yang pertama gue jaga ucapan, jaga sikap, jangan buang sampah sembarangan dan jangan menebang pohon sembarangan tanpa seizin orang-orang situ. Makanya gue dikasih bekal situ, oke, gue tampung lah. Kali itu nanti akan gue sosialisasi dengan junior gue. Dan lanjut ke ini, setelah gue udah mendapatkan izin, udah mendapatkan bekal dari sesepuh situ, gue balik dengan ke tim gue untuk ngebantu ngebangun tenda-tenda dan merapikan tempat yang akan gue tempati di area camping groundnya. Mulai start lah ya kerjanya. Mulai start ya. Jadi sebenarnya tim Espar itu gue bilang capek karena kita bawa logistik, nyari tempat, bangun tenda sebanyak itu buat keperluan junior-junior kita dan buat para guru-guru kita yang akan nanti datang akan meninjau kayak gitu ya. Jadi singkat cerita sudah gue balik ke tempat perkemahan, gue ngebantu kawan-kawan gue ngebangun tenda. Dan di situ ada mulai gue bilang ada mistis sedikit. Mungkin di awal itu udah ada pas ada kejadian sih. Pas gua ngebangun tenda bareng sama teman-teman, itu sudah beberapa tenda sudah kebangun. Itu kisaran jam 12 atau jam 1 atau jam 2-an lah, sudah agak siang sih. Mungkin udah pada lelah lah, kan gua datang sampai pagi di situ udah pada lelah. Kemudian ada mungkin kalau di daerah Jakarta atau daerah lainnya itu tukang cincau itu pakai gerobak. Banyak gerobak. Nah, di sana gua temukan itu tukang cincau tuh pakai dipikul. Itu di daerah camping, daerah hutan loh. Yang logikanya nggak mungkin. Iya, makanya itu akhirnya wah, kebetulan nih kita lagi capek, lagi panas, lagi haus kan, adalah tukang cincau es itu. Kita beli rame sama teman-teman gue beli. Sudah ini makan, yang lain udah pada balik ke tenda lagi masing bangun-bangun. Ketika gue mau membayar, tukang cincau nggak ada. Iya, gue cari di sekitaran, terus gue sampai keluar camping ground itu, gue tanya sama ada warung kebetulan ibu-ibu, gue tanya tuh ibu-ibu, Bu, tadi melihat jualan cincau nggak ada yang lewat. Waduh, yang gue minum, gue dalam hati gue, tadi gue minum sama anak-anak apa dong? Gue penasaran, gue balik ke tempat itu, gelasnya pun nggak ada. Nggak ada, Bang? Iya, nggak ada. Akhirnya gue keep, biar anak-anak pun, maksudnya biar teman-teman gue tuh nggak tahu, Suges lah ya. biar nggak suges ya kayak gitu kan. Makanya gue keep aja biar gue yang tahu dulu, biar takutnya kalau gue cerita teman-teman gue itu ya ngedon duluan. Akhirnya ya udahlah, mungkin gue simpen dengan baik-baik dah. Mungkin nantilah, mungkin kalau gue cerita kalau udah kelar kali gitu ya. Udah tuh, udah. Pas sore itu biasalah kalau anak-anak karena junior senior itu dia nyari buat nanti persiapan jurit malam. Gua buka jalur, gua buka tempat buat nanti buat biasanya gua kalau di itu kayak post to post buat anak-anak mau kegiatan malamnya. Dan gue iseng-iseng itu sama yang tips Espan itu, gue 10 tuh gue berangkat, sisa cuma ada yang cewek tuh 2 dia jaga di tenda. Jadi gue yang berlapan itu gue nyari jalur untuk ke Curug. Nah, kemudian situ ada curugnya juga. Cuma dari pas tenda ke Curug itu lumayan, jalurnya itu lumayan jauh juga, sama aksesnya itu sulit dijangkau. Ya, akhirnya ya itu hampir 2 jam tuh gue jalan. Gue hampir 2 jam ya.
saking penasaran sama teman-teman yang lain, penasaran deh tuh sama yang lain-lain, sama tim-tim Espan gue. Sampai di sana itu ketemu gue curugnya, ketemu curug ya untuk melepas lelah biasalah. Kalau kita masih pada jiwa-jiwa ini langsung berenang lah, berenang. Dan anehnya pas di curug itu dasar tuh kelihatan rendah, maksudnya cetek lah. Iya. Dari atas makanya anak-anak pada nyebur. Pas dicebur itu tahu-tahu dalam. Itu tahu-tahu ada aliran deras di bawah. Makanya ada satu temen gua, orangnya mungkin setinggi gua atau gimana, tahu dia kayak ketarik. Nah itu gua bilang sempat ada kepanikan di beberapa temen gue itu, termasuk gue pun gue panik. Ya kita ya bukan pernah biasa nggak bisa berenang atau gimana kan, biasalah kalau panik itu pasti buyar. Ya akhirnya ada satu teman gue, orangnya nggak setinggi gue, tapi dia mungkin dengan keberanian dia berenang, dia nolongin. Alhamdulillah sih di situ masih bisa ketolong teman gue. Tapi makanya yang dilihat di pandangan gue tuh airnya datar ini, tapi ya aneh, kalau gue bilang sih aneh. Tahu-tahu katanya pas gue tanya dia ada yang narik kaki dia, ada yang narik ke bawah. Iya yang tenggelam itu, nah, dia sempat tenggelam. Dia akhirnya gue tanya, lu kenapa? Gue bilang gue udah bisa berenang, bisa, cuma nggak tahu gue ada yang narik. Dia bilang gitu kan. Waduh, gue bilang mungkin nggak baik nih buat kita nih. Akhirnya pas gue tolongin, gue balik lah gue balik ke tempat peristirahatan, ke tenda itu ya, dengan kesepakatan malamnya mungkin kita nggak pakai curug kali ya, atau takutnya dengan senior kita dengan junior kita ada hal-hal yang tidak mungkin, hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya dengan diskusi panjang lebar ya, takutnya kayak gitu sih, terlalu beresiko sih kalau buat gue nanti, apalagi kalau gue bawa nama sekolah kan, tapi takutnya nanti ada inilah kayak gitu. Udah tuh pas hari esoknya datanglah junior gue dari, ada beberapa tahun, ada 5 trontonan datang. Udahlah tuh pas yang gue bikin janggal lagi, ada satu senior gue, dia perempuan. Gue dapat kabar dari, gue kontak-kontakan dari yang angkatan gue yang datang bareng sama junior, kontakan nih. Pas nyampe bocahnya, orangnya itu nggak kenapa-napa. Pas di perjalanan riang atau apa, nggak ini, pas nyampe lokasi tidak sadarkan diri, pingsan. Itu senior gue tuh perempuan, dia pingsan. Ya akhirnya udahlah, ada pertolongan atau apa kayak gini, kita tolong. Udah alhamdulillah sih nggak apa-apa, kita panggil sesepuh, udah nggak apa-apa ini. Tapi dengan beberapa hari event dia pingsan aja. Jadi selama event dia pingsan. Iya, makanya ya banyak sih keganjalan gitu. Itu di hari pertama ya, tapi kan gua nggak tahu dia ini. Di hari pertama biarin lah, mungkin junior gua biar pada istirahat. Nah pas siang itu ada kegiatan biasalah dia setiap organisasi mengadakan kegiatan kan, ada sih kayak semacam MPK, OSIS, ROHIS, ada kayak anak-anak KIR, anak kimia gitu, banyak lah dan sebagainya gitu deh. Di sorenya itu dia ada kegiatan masing-masing organisasi, tapi malamnya itu gue jadiin satu organisasi jadi kegiatan event. Nah itu yang gue namain jurit malam. Jadi jurit malam itu sebelumnya, yang sebelum gue satu hari sebelumnya itu gue udah bikin post to post. Gue buka jalur itu, gue bikin post to post. Jadi setiap post itu udah ada senior-seniornya masing-masing. Jadi setiap junior gue berangkat satu orang, nanti bertemu dengan senior yang satu di pos 1, pos 2 sampai pos 10. Dia untuk memecahkan teka-teki. Biasalah kalau itu ada teka-teki yang kita kasih nih, lu nyampe pos 2 harus teka-tekinya harus memecahkan seperti ini supaya bisa lanjut ke pos ketiga kayak gitu. Dan kebetulan gue di pos 4, gue stay di pos 4 itu ya lumayan apa ya, ya lumayan ekstrim lah kalau gue bilang sih. Nah pas senior gue capek ke gue ingat pesan waktu sesepuh, lupa waktu itu gue ceritainnya.
Jadi ketika ada suara dekat itu nanti mungkin ada sesuatu yang ada yang jauh. Tapi ada suara jauh itu ada dekat. Nah pas senior gue datang menghampiri gue, itu ada suara di belakang dia tuh jauh. Ingatan gue, wah dekat nih, berarti ada yang mengikutin dia. Ada suara kayak suara burung sih, kalau gue suara burung. Suara itu suaranya gue bilang jauh. Ingatan gue suara jauh berarti dekat. Itu pun gue keep biar junior gue nggak tahu kalau ada apa-apa. Gue keep. Tapi pas gue lihat, gue pandang, yang penting gue jagain dia. Itu sekilasan gue ada lewat. Apa tuh? Seperti apa ya, gue merinding nih jadinya nih. Itu pengalaman gue pertama kali itu gue bisa melihat tuh ya, bukan melihatnya, gue ketemu sosok itu. Sesosok itulah, itu bayangan putih ya, kelibatan. Putih. Iya, bayangan putih. Wah, gue bilang itu sampai merinding nih gue serius. Itu pengalaman gue pertama. Pengalaman pertama gue melihat sosok putih dengan jelas mata gue, dengan real yang sesepuh bilang ini kalau suara dekat itu bener-bener real. Tadinya gue nggak percaya, kayak gini. Di tempat lokasi itu gue percaya. Itu gue keep sampai gue bilang gue lemas. Gue bilang gue nggak cerita dengan junior gue. Ya kalau seandainya gue cerita dengan junior gue, mungkin apa yang terjadi? Mungkin junior gue pun ngedown, bahkan dia balik. Makanya ya, akhirnya gue keep aja, gue ini ya udah, gue bilang dia mengutarakan nih, lu dapat pesan apa dari pos sebelumnya gini. Yaudah lanjut pelan-pelan, jaga pokoknya jangan ngomong yang ada pesan dari si sepuh itu. Gue cerita ke dia, jangan buang sampah sembarangan, jangan motong pohon sembarangan, jangan berbuat ucapan dengan sembarangan. Sampai pos 3 nih, pesan gue dari sini. Akhirnya gue ini udah datang lagi, banyak loh junior gue datang lagi. Itu aman, cuma satu perempuan yang diikutin sama dia. Di rombongan keberapa tuh? Itu di rombongan itu pas pertengah-tengah deh, rombongan tengah-tengah. Kalau saya ingat gue rombongan tengah-tengah setelah itu udah sekitaran jam 1 jam 2 malam. Itu sekitaran jam-jam segitu tuh, inget banget tuh gue. Udah singkat cerita, udah tuh sudah kelar, akhirnya udahlah pada balik istirahat ke tenda masing-masing. Dan ada hal yang lucu di dalam tenda gue. Kan setiap senior itu mendampingi junior-junior di tenda. Udahlah, gue kebetulan gue dapat tugas di anak-anak rohis. Anak-anak rohis, gue untuk mendampingi anak rohis, dan gue biasa satu senior 3 tenda untuk mendampingi, biasalah buat berbagi pengalaman, cerita. Yang hal yang lucu itu pas malam gue satu tenda bareng, tidur bareng. Junior gue tawarin, lo mau pakai selimut nggak? Nanti cuaca malam tuh akan dingin loh, gitu kan. Dengan PD-nya, junior gue enggak bang. Wah masih ini mah masih biasa, oke. Sok kuat lah. Iya sok kuat lah. Gue bilang yakin. Tapi beda loh, karena gue udah semalam loh di sini, pasti beda cuacanya di sini. Enggak bang, aman. Bener nih aman nih. Yaudah selimut, gue keep ya, gue kasih yang lain. Oke, yaudah bang. Pas menjelang subuh dia menggigil bang. Menggigil itu gue makanya, ayo gue main. Tadi semalam gue tawarin lu nggak mau, sekarang nolak. Sekarang gimana nih? Wah bang, gue nggak kuat menggigil. Lu kenapa? Nggak tahu bang, nih ada yang beda di belakang gue, di badan gue. Kenapa? Nggak tahu nih, gue tiba-tiba tadi nggak biasa aja. Lu sih kan gue bilang jaga omongan, dengan jaga sikap di sini, jangan sembarangan, jangan mengatakan yang enggak, jangan membantah yang gua ada ini. Sedangkan gua dapat omongan ini dari sesepuh sini. Gua bukannya bukan sok tahu atau kayak gimana. Maksudnya gua ya untuk biar menjaga semuanya aja. Akhirnya gua selimut dan gua minta bantuan dengan anak-anak rohis yang lain. Ya sebisa mungkin berbaca-bacalah. Maksudnya berbaca yang dia semampu bisa aja, bisa ya. Di backup ya. Alhamdulillah sih udah mereda, udah tuh. Selanjutnya udah tuh pas hari ketiga, hari terakhir, udahlah pada acara bebas itu kita acara senang-senang, acara apa. Dan gue dengan senior gue yang waktu Espar itu pada ngumpul lagi, kita ke atas lagi nyoba ke Curug. Oke, kita buat hari terakhir. Nah pas gue mau ke Curug lagi, Curug yang berbeda, Curug yang sebelum itu udah Curug. Itu angkatan gue, tim Espan gue, tim senior gue itu makan sajen di sana. Ada sajen? Ada sajen, dia menemukan sajen. Ada sajen.
kita sudah melarang. Gue bilang, janganlah, jangan macam-macam. Wah, gue udah lapar. Gue bilang, jangan, ini di tempat orang nih, ini bukan daerah kita atau gimana. Takutnya kita apa yang jadi. Udah kok, udah bisa gue Bismillah, dia bilang gitu. Wah, yaudah terlalu deh. Dia makan tuh sajian, tuh buah, kebetulan buah. Udah saja dimakan sama dia. Itu sebenarnya itu geng gue bener itu. Dia temen dekat gue bener. Gue udah bilang, gue udah larang. Agak nih gue ngapa-ngapa kan habis makan. Enggak, gue kenapa-napa nih, sehat-sehat aja kan. Yaudah deh, terlalu deh. Yang penting gue nggak mau ikut ini campur lagi dah. Ya udah makan. Setelah itu nggak kenapa-napa, nggak ada hal-hal yang ini, nggak ada apa-apa. Kita senang-senang, kita berenang ya. Kita merayakan kesuksesan kita selama 3 hari di situ kan. Acaranya gol lah ya. Acaranya ya udah maksudnya lumayan lancar deh, walaupun ada sedikit trouble dikit kayak gitu kan. Udah tuh udah makan, kita balik ke tenda, udah perpisahan lah sama maksudnya sama anak-anak senior, bukan perpisahan itu maksudnya udah terima kasih dengan event yang ini dia mau mengikuti acara kita, acara senior atau junior ini kan. Ya udahlah kita balik, kita pada packing, tenda sudah rapi, kita balik ke tronton masing-masing. Nah, yang makan saja itu satu tronton sama gua. Satu tronton. Udah tuh sama gua bareng. Pas gua sudah rapi, udah naik tronton. Di tronton itu pas udah selesai mau lewatin gerbang yang tempat gua camping itu, dia kerasupan. Yang makan sajian ini? Yang makan sajian itu.